kita buat bersanding dengan Quality 7 Tools. Dan saat ini untuk RSCM ini kita sandingkan dengan berbagai framework yang lainnya. Karena saya tadi sampaikan adalah pendamping atau melengkapi. Bukan berarti framework yang sudah ada salah, enggak. Kita hanya bagian bagaimana kita secara soft skillnya untuk bisa mengarungi hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semangat bergairah untuk bisa kembali berkarya, kembali beraktivitas. Sesi pagi ini saya sudah lama tidak men-share lewat channel YouTube, tapi kali ini saya akan coba share di channel YouTube mengenai RSCM. Karena banyak teman-teman yang bertanya, apa sih RSCM? Apa sih kaitannya RSCM dengan sebuah bisnis? Apa sih kaitannya RSCM dengan melakukan yang namanya menyelesaikan sebuah masalah? Bagaimana sih RSCM bisa melihat untuk bisa menyelesaikan sebuah inovasi atau sebuah karya inovasi? Nah, sebelum saya bercerita apa itu RSCM, saya akan coba bercerita dulu bagaimana RSCM itu didapatkan. Yang pertama adalah bagaimana RSCM ini menjadi salah satu bagian dalam perjalanan hidup saya. Itulah sebabnya saya selalu bilang mengenai my journey. Beberapa tahun yang lalu ketika kami, saya dan adik saya masuk ke salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta Pusat, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Wah, ternyata RSCM itu dari rumah sakit. Ya benar, RSCM ini ketika kakak kami masuk di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Karena beliau mendapatkan sebuah cobaan, yaitu mendapatkan sebuah penyakit yang cukup lumayan parah, tidak bisa ditangani di rumah sakit. Beberapa rumah sakit akhirnya masuk ke dalam Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ketika beliau masuk ke dalam antri masuk ke dalam ruang IGD, karena saat itu sangat penuh sekali ruang IGD, saya banyak melihat bagaimana pasien-pasien lain juga mengantri dari berbagai kota, bahkan mereka rela tidur seadanya, beralaskan tikar, beralaskan kain saja untuk bisa berobat, untuk bisa menunggu sanak keluarga yang sedang mengalami kondisi sakit. RSCM saat itu saya melihat banyak dari berbagai kota tersebut menunggu. Masuk ke dalam, setelah dokter memeriksa, akhirnya diputuskan untuk dirawat. Tak lama kemudian kami mengantarkan kakak kami ke ruangan. Saat itu di ruangan ada 8 tempat tidur, dan salah satunya adalah tempat tidur untuk kakak kami. Setelah beliau masuk, setelah beliau dirawat, kondisinya tidak sadar. Dengan telaten, suster, dokter memeriksa dan juga mempersiapkan untuk perawatannya. Sebulan berlalu, banyak cerita, banyak kisah di dalamnya. Salah satunya 7 di antara 8 pasien tersebut meninggal. Dan syukur alhamdulillah kakak kami setelah sebulan intensif dirawat di rumah sakit berhasil melewati masa-masa kritisnya, dan akhirnya sampai sekarang beliau berkarya di Sinar Pendidikan dan Pelatihan Karir. Masuk di sana, ya syukur alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Jadi kalau teman-teman tanya dari mana RSCM itu dari sebuah perjalanan panjang. Bagaimana beberapa tahun lalu kami menghadapi sebuah perjalanan yang cukup berat, dan syukur alhamdulillah bisa melewatinya. RSCM. Nah, bagaimana sih RSCM tersebut timbul menjadi sebuah framework, sebuah bagian dari solusi? Ketika baru merintis sebagai konsultan secara atau usaha sendiri di bidang pelatihan, setelah beberapa tahun mempunyai pengalaman di salah satu perusahaan internasional untuk konsultan,
kita mendirikan sebuah lembaga yang namanya Continuous Improvement Academy. Mengapa akademi? Karena semuanya terstruktur, karena kita membuat silabus untuk bisa teman-teman praktisi continuous improvement bisa mengimplementasikannya. Salah satu klien mengundang kami untuk presentasi. Ketika diundang di sana, klien tersebut bilang, "Mas Adit, perusahaan kami sudah mengenal problem solving dari 15 tahun yang lalu. Bahkan kami sudah mengenal Lean Six Sigma, Continuous QCC, kami sudah banyak mengenal framework-framework yang ada. Tapi pertanyaannya adalah, kami mempunyai sebuah kendala, sebuah masalah, bagaimana bisa sustain, bagaimana bisa dipakai sehari-hari." Saya sampaikan kepada klien kami ini, baik Pak, yang diharapkan atau yang diinginkan seperti apa. Ternyata klien kami menginginkan, kita pengen problem solving ini bukan hanya untuk kerjaan, tapi untuk kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka lebih buy-in kepada kami. Oke, baik Pak, kebetulan kami punya sebuah saat itu saya sampaikan bukan sebuah framework, waktu itu masih sebuah pendamping, bagaimana metodenya tersebut dikombin dengan metode yang sudah ada di Bapak. Karena kita akan lihat dulu kondisi Bapak saat ini seperti apa. Akhirnya beliau menyampaikan, kita untuk Lean Six Sigma hanya untuk manajer, tapi untuk staff, untuk supervisor, untuk asisten manajer kami masih menggunakan Quality 7 Tools atau QCC biasa disebut, atau yang biasa disebut juga dengan Delta, 8 langkah 7 alat. Akhirnya setelah berdiskusi, oke, kita garap dulu yang Delta yang menjadi poin atau prioritas utama, karena banyak sekali yang sudah menggunakannya. Oke, apa sih Mas Adit pendampingnya? Waktu itu saya sampaikan RSCM Pak. Loh, Mas Adit main-main aja, masa rumah sakit jadi pendampingnya? Bukan Pak, jadi ini sebuah metode, sebuah bagian daripada kita bisa menyelesaikan sebuah masalah. Tetap ini akan dikombin dengan Quality 7 Tools yang Bapak miliki. Maksudnya gimana? Nah, RSCM ini adalah singkatan atau akronim dari yang pertama R. R ini adalah relax. Bagaimana supervisor, asisten manajer ketika menerima sebuah masalah tidak langsung panik. Jadi relax, tenang dulu, perhatikan dulu, pahami dulu masalahnya seperti apa. Begitu juga ketika menerima goals perusahaan atau KPI. Jangan panik, lihat dulu, pelajari KPI-nya apa, indikatornya apa. Sehingga apa? Dia bisa masuk ke tahapan berikutnya, yaitu silaturahim. Silaturahim ini mempunyai 2 cabang. Yang pertama, silaturahim untuk bisa melihat masalahnya saat ini seperti apa. Kalau untuk KPI, melihat dulu yang menjadi targetnya seperti apa. Dan silaturahim yang kedua adalah bagaimana kita mencari solusi. Silaturahim ini bisa memperpanjang usia dan juga sebagai magnet rezeki bagi kita umat muslim. Silaturahim ini menjadi ladang untuk bisa kita menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga adalah cukup. Cukup ini adalah pit stop dalam bagian hidup kita. Cukup di sini adalah bagaimana kita bisa menguraikan atau kita berdiam sejenak untuk bisa meneruskan ke dalam fase berikutnya. Cukup di sini dibagi 3 tahapan. Yang pertama adalah 3 langkah. Yang pertama adalah tentukan dulu berapa lama kita harus pit stop. Yang kedua, harus hadir sepenuhnya ketika pit stop. Jadi ketika pit stop jangan mengerjakan lain. Mindful, istirahat dulu, nikmati dulu pit stopnya. Dan yang ketiga, jangan lupa buat reminder untuk start kembali. Dan yang keempat adalah memberi manfaat. Bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk orang lain secara luasnya. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk organisasi kita maupun kehidupan kita. Jadi RSCM ini waktu itu kita buat bersanding dengan Quality 7 Tools. Dan saat ini untuk RSCM ini kita sandingkan dengan berbagai framework yang lainnya. Karena saya tadi sampaikan adalah pendamping atau melengkapi. Bukan berarti framework yang sudah ada salah, enggak. Kita hanya bagian bagaimana kita secara soft skillnya untuk bisa mengarungi hal tersebut. Nah, untuk saat ini kita sudah membuat sebuah bagian dari Quality 7 Tools, kemudian masuk ke dalam Lean Six Sigma, terakhir kita masuk ke dalam sprint. Bagaimana sprint dan RSCM ini saling menguatkan. Dan juga design thinking. Apalagi untuk design thinking di tahapan empati itu kita butuh relax untuk memahami dulu apa sih yang menjadi kebutuhannya, apa sih yang menjadi indikatornya untuk bisa berhasil. Nah, mungkin
sharing mengenai RSCM ini terus berkembang sampai akhirnya dari Continuous Improvement Academy kami bawa ke dalam level yang lebih luas, yaitu menjadi value, sebuah nilai diuraikan menjadi beberapa bagian untuk kita implementasikan dalam Alifa Sukses Berkah Group. Dan syukur alhamdulillah ini adalah tahun ketiga kami. Mudah-mudahan kami dapat terus bermanfaat, dan dalam channel YouTube ini bagi rekan-rekan yang ingin bertanya lebih lengkapnya, lebih jelasnya, Anda bisa hubungi kami atau bisa menghubungi saya langsung di nomor WhatsApp 0856 999 1346, atau teman-teman juga bisa menghubungi tim kami di Continuous Improvement Academy. Dan juga bisa, jangan lupa di follow juga, atau di follow Instagram kami di Continuous Improvement Academy. Kalau Instagram saya pribadi di aditya.nugraha1103. Dan juga bagi rekan-rekan yang menyaksikan channel ini, jangan lupa YouTube kami di subscribe, disebarluaskan, semoga menjadi ladang amal jariah untuk rekan-rekan semua. Sukses untuk Anda, semoga hari ini Anda bisa meraih kesuksesan yang mendekatkan Anda kepada keberkahan. Ingat, berkah adalah bukan 1 tambah 1 menjadi 2. 1 tambah 1 bisa 3, bisa 10, bisa 11, dan bisa berbagai lebih besar lagi. Semoga sukses Anda membawa keberkahan, semoga kesuksesan Anda memberikan manfaat yang lebih luas. Mungkin itu saja untuk hari ini, cukup sekian dan terima kasih. Masalah itu biasa, tapi yang luar biasa adalah bagaimana kita mencari solusi dan membuat diri kita 2K, komitmen dan juga konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Nugraha, founder Alifa Sukses Berkah, founder dari Continuous Improvement Academy. Semoga hari-hari Anda memberikan manfaat yang lebih luas dan terus-menerus menjadi besar. Sekian, terima kasih. Salam sukses berkah.